مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, sebelum kita mulai majelis ya, biar kita sama-sama fokus, yang bicara juga fokus bicara, yang mendengar juga fokus mendengar. Maka semua angkat kepalanya, angkat kepala. Gitu. Karena kalau tundukkan pandang biasanya ketiduran. Ya. Kemudian saya bisa minta Pak, biar yang nggak ada yang berdiri maju ke depan nih, Pak, maju. Ayo Pak, dirapatkan ke depan aja nggak apa-apa. Terus yang muda-muda nggak boleh bersandar Pak, yang tua-tua aja bersandar. Nggak boleh maju. Iya, saya melihat. Nah, ayo, sini kamu maju ke depan dulu. Yang merasa muda minta maaf Bapak Ibu, suara agak kurang jelek ya. Kemarin sempat hilang suara, tapi aslinya suara lancar, aslinya ya. Nah, saya dulu lihat di YouTube YouTubers ya. Udah rahasia semua ya. Jadi kami satu jamaah datang dari Jakarta, tidak diundang. Kami datang seorang, pakai auto seorang, dengan biaya seorang. Ya. Dan sebetulnya jadwal kami sudah selesai. 40 hari keliling Sumatera Barat. Hari ini selesai. Cuman karena satu mobilnya masuk bengkel dan taruh bengkelnya hari Ahad insya Allah baru selesai. Nah, maka pas Agung telepon, bisa nggak ke masjid kami? Saya bilang Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Insya Allah kami datang. Nah itu ceritanya. Biasanya kami kalau datang khuruj keluar ke tablik, kami nggak datang ke masjid-masjid bagus. Kami justru sering datang ke masjid-masjid yang tidak mengundang, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman. Kami datangi orang-orang yang tidak berminat. Nah, gitu. Kalau orang-orang di kota rupanya soleh-soleh seperti apa? Alhamdulillah, sudah baik-baik. Tapi kasihan kawan-kawan awak di sana, awak di pedalaman, di kampung-kampung. Di Mentawai. Nah ini perlu didatangi. Makanya kami setiap tahun Ambo, kawan-kawan meluangkan waktu sampai 10 hari untuk berdakwah. Bukan konser ya. Nah, kalau konser lain segitu ya. Ya, biasanya saya kalau pulang kampung diundang gubernur, diundang wali kota, bupati, diundang sama perusahaan-perusahaan untuk acara-acaranya. Ada akad muamalahnya karena ini profesi saya sebagai seorang seniman, sebagai seorang public figure, orang artis. Nah, jadi kalau orang mengundang ada manajemennya. Tapi dakwah bukanlah sebuah profesi. Ingat, dengan baik-baiknya anak-anak muda ya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah.
Ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dakwah bukan sarana mencari nafkah, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti ini kalau undang dari Sulaiman parah bagian. Tak usah pikirkan aneh-aneh. Kami pun bawa makanan sendiri. Biasanya kalau kami pergi dakwah itu kami bawa kompor sekarang. Kami masak di masjid. Lah kenapa masak di masjid? Bukan karena tidak mampu beli makanan, bukan karena kami tidak mampu. Cuma selama khuruj, selama perjalanan dakwah, kami berharap makanan masuk ke rahasia. Ya Pak. Karena kalau kita beli di rumah makan, kita tidak tahu tukang masaknya berhasil atau tidak, sembahyang atau tidak. Meskipun yang punyanya orang ustaz, orang muslim, tapi tukang masaknya tidak tahu. Nah, maka selama kita iktikaf di masjid, orang-orang tua kita, para ulama menganjurkan kalau bisa makanan yang kamu makan itu halal dan thayyibah yang jelas. Kalau makan di restoran yang mohon maaf ya, ternyata chefnya tidak sholat, gimana itu? Ibu-ibu pernah dengar cerita nggak? Di zaman Nabi Musa ada satu orang pemuda, dia sudah bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Sampai dia bernazar waktu itu, seandainya mengandung bini gua, kau punya anak, aku, ya Allah, aku akan minum air dengan menanjang hitam. Itu kecilnya, dia saking frustasi. Ternyata hamil istrinya, panik nggak? Masa enggak? Panik. Panik. Nazar minum kencing anjing. Kalau umat Rasulullah kita bernazar, nazar kita tidak sanggup kita menjalankan, bisa diganti puasa. Tapi di zaman Nabi Musa tidak. Apa yang kamu nazarkan mesti kamu lakukan. Datanglah pemuda ini ke rumah Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, ya Musa, ini gimana ini? Aku telah terlanjur bernazar minum kencing anjing hitam. Cerita. Dalam kitab-kitab banyak, coba cari. Kata Nabi Musa, nggak usah khawatir. Kalau kamu memang benar-benar sudah terlanjur bernazar seperti itu, kamu cari rumah orang yang tidak sholat, kata Nabi Musa, dan kau tunggu air hujan turun. Tetesan air hujan yang turun dari atapnya orang yang tidak sholat itu lebih hina daripada air kencing anjing hitam. Itu kata Nabi Musa. Dan merah lupa sesinggung para sembahyang. Nah, makanya kami selama kami pergi berdakwah, kami masak seorang mak. Bu, jika ibu nampak jamaah-jamaah datang masak-masak jadi masjid. Kau nak suku ibu dia masak-masak, ya nak boleh bu ya masak di masjid, masak di rumah kami. Sama masak. Masaknya kalau masak, ya kami sembahyang pak, tanang bu ya, halal berzikir yang masak, boleh makan bu ya. Kalau ada halal makan apa, mohon maaf ya makan tidak ini tidak makan. Ya. Dan sebelum pergi berdakwah, guru-guru kita di Jakarta memberi nasihat. Kalau kalian berdakwah, jangan mengambil manfaat dunia sedikit pun dari dakwah kalian. Ya Pak, kami kesini tidak menjadi pengikut. Jadi sanggup Pak, ini mungkin pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir. Ya, mungkin Allah SWT. Mudah-mudahan jumpa lagi. Amin. Maknanya kami datang ke sini tidak ada misi apapun. Bukan dalam urusan politik. Nah, jangan-jangan 2002 dari Sulaiman itu calon apa ya? Nah, ada susun, jangan. Ada. Bukan dalam urusan, saya di kampung ini tidak ada karib kerabat, kekeluargaan langsung tidak ada. Ya, ada mama, ada ponakan, ada kakak adik di situ. Nah, tidak ada bisnis, tidak ada tanah yang akan mencari, tidak ada. Nah, murni datang karena Allah saja. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan berpisah karena Allah. Apa yang kami mau, apa yang saya mau, setelah pertemuan ini Bapak Ibu bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah, ya,
bertambah semangatnya mencari surga. Semangat. Kalau bisa semangat mencari dunia rumah, Pak, samo dia semangat mencari akhirat. Kira-kira sama. Amin ya. Mudah-mudahan waktu kita untuk urusan dunia kita nanti bisa berimbang dengan waktu untuk urusan akhirat. Kalau sekarang mungkin berat, Pak. Sembahyang 5 menit, 10 menit ke masjid sebar ya. Nah, kalau di pasar berjam-jam, kalau tapi matahari, kalau pergi ke pasar. Nabi mengatakan banyak orang yang bangun di pagi hari, kemudian dia pergi ke masjid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia telah membawa bendera iman. Bismillah. Siapa yang bangun di pagi hari, dia tak ke masjid, pergi ke pasar, dia telah membawa bendera syaitan. Nah, banyak orang tak suka subuh. Ya, ke pasar disebut belanja, mengalih. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari pikir dunia, sore hari bicara dunia, malam hari buat rencana dunia. Tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Berapa banyak orang itu? Ya. Kalau di masjid, buru-buru keluar, buru-buru pagi. Kalau sembahyang Jumat, datang paling akhir, pulang paling awal. Ya tak di pintu masjid itu sembahyang yang Pak. Yang celik terompak hilang, terompak. Kalau kiri tempat dia lagi. Iya Pak. Panas gelisah dalam masjid, hati terpaut kepada pasar. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, kita harus tahu mana yang keperluan hidup, mana yang maksud hidup. Nggak tahu Pak, dunia ini keperluan, bukan maksud. Kita tidak menafikan kita perlu WC, kita perlu toilet Pak. Kalau nggak ada toilet di dalam rumah aku susah, tahu aku mau iya. Nah. Toilet ini sederhana saja Pak. Kalau di rumah, WC-nya kadang penyetek. Mana lebih kadang WC pada kamar tidur? Mana lebih kadang WC pada rumah tamu? Akhirnya banyak orang gila, Pak. WC-nya kadang 3 orang pek rumah itu WC. Rumah kecil. Punya bidang masuk rumah. Nah itulah gambarannya orang. Hari ini dunia terus akhirnya kecil. Waktu untuk akhirat saja teh. Sementara waktu untuk dunia betul-betul mati-matian, habis-habisan. Nah maka gini Bunda, kami mengajak seluruh sahabat semua, apa-apa, ibu-ibu, meningkatkan pengorbanan untuk akhirat. Meningkat berapa persen Pak? 10% saja. Masih gadang wisinya. Dunianya 90%. Akhirat 10%. Kau 24 jam sehari itu Pak, 2,5 jam luangkan waktu untuk masjid. Boleh bisa Pak? Setengah jam subuh, setengah jam zuhur, setengah jam asar, setengah jam maghrib, setengah jam isya. 2,5 jam. Khusus kalau minimal seperti itu. Tapi kalau awak, kawan-kawan, meluangkan waktu kalau dari jam 4 ke masjid, jam 5, jam 6, setengah 7 pulang. Di 2,5 jam itu betul-betul duduk di masjid, memikirkan bahwa masjid Qurani, bahwa orang masuk masjid, bahwa masjid kolaborasi, bahwa masjid indah, bahwa hidup dakwah di masjid, bahwa hidup ta'lim di masjid, bahwa semuanya subuh di masjid, seperti sholat Jumat. Itu dia berpikir ketika 2,5 jam. Akhirnya datangi 2 rumah, 3 rumah, di masjid. Siapa yang ke masjid datangi? Assalamualaikum Pak. Oh ya, ada masjid biaya. Masuk ya, duduk-duduk ngopi-ngopi bicara kebesaran Allah. Ceritakan kepada orang-orang kampung kita tentang fadilah memakmurkan masjid. Pak, kalau Pak ke masjid, 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Ini tahu cerita itu. Ra'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Awak kehilangan tas beserta isinya, kehilangan dompet beserta isinya, sedih luar biasa. Kenapa kehilangan 2 rakaat sebelum subuh lah ibu hati? Kehilangan dunia beserta isinya kok kalah-kalah. Oh,
ternyata kita tak yakin dengan perkataan Rasulullah itu masalah. Imannya rusak. Iman yang keduanya rusak. Ketiga, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul rusak. Tak percaya doa Nabi janjikan. Sampaikan ke orang-orang. Akhirnya satu persatu orang masuk masjid. Kalau kini semua subuh ada 50 orang, Pak. Ke 50 orang itu mengajak satu orang aja satu hari. Maka hari esok harinya ada 100 orang semua subuh. Nah, kalau 100 orang mengajak satu orang, esoknya ada 200 orang salat subuh. Pak, ini terpikir, Pak. Kalau tanya Pak, mana lebih banyak orang di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Ya. Nah, jadi kalau apa-apa, mohon maaf ya ayahanda ya semuanya yang lelah mau sampai 10 tahun nanti. Kalau umurmu sudah 40 tahun kata ulama, jadikanlah masjid sebagai rumah. Nah, kalau ke masjid itu pulang. Kalau pergi masjid Nabi ini pergi ke masjid, pulang awak saja. Kamu lelah molot masjid cucu. Pergi sebentar kan ke rumah itu pergi kamu saja pulang. Itu yang 40 tahun kata. Nah, kalau sandal masa dia ya lah 8 hari ya Pak. Tapi yang muda-muda itu sama Allah kau lah tak mati. Lu tahu tuh kalau tahu berziarahlah ke pemakaman tak sama banyak kuburan. Mananya kita bisa mati tiba-tiba. Lahir memang lebih dulu ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih dulu cucu dari kakek. Ya Pak. Kasihan itu dulu. Tapi kalau mau cari, mohon maaf ya Pak ya, Pak yang merah aja sih. Kalau cari wajah Pak, jamaah. Enggak lama boleh dekat. Ya sih Allah. Tidak sampai 100 tahun. Nah, karena kata Nabi umur umatku 60-70 tahun. Akhirnya berapa? Lebih 60. Berarti 60 apa? Lebih 60. 6 bulan yang lalu ayah saya, papa saya meninggal umur 67 tahun. Masuk 68. Nah, Rasulullah SAW umur berapa? 63 tahun. Apa doa ke Allah, ya Allah berkahi sisa umurku ya Allah. Tak usah takut mati, Pak, tak usah takut. Karena takut mati, dan takut mati. Buat persiapan. Sebelum pulang kampung, jangan lupa membangun di kampung. Biar rindu pulang kampung, biar sana mati pulang kampung. Orang kalau di rumah di kampungnya Pak, teragak nih pulang. Dia mulai loto Fortuner saya kan di kampung. Nah, undang dulu sawah no Walino. Waktunya pulang kampung gembira, beda semangat dia pulang. Kenapa? Karena sudah nampak hartanya di kampung halaman yang dia kirimkan dari perantauan. Ingat, dunia bukan sampai 3, Pak. Dunia sampai meninggal. Dunia bukan kampung halaman kita, kampung kita surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Maka kalau ke pulang kampung, di mana pulang kampung Bu? Surga. Dunia ini tempat berjuang, bersusah payah. Bukan tempat bersenang-senang, kubur tempat istirahat, dan surga tempat bersenang-senang. Di dunia ada orang yang senang-senang tadi Pak. Ya. Ada orang yang taat, dia bersusah payah dengan ketaatan kepada Allah. Ada orang maksiat, dia susah payah dengan kemaksiatan. Jangan Bapak Ibu fikir, Fir'aun tidak susah payah. Nabi Musa berkorban harta dan diri, bersusah payah, berkeringat, menangis. Ketakutan Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Fir'aun pun susah payah. Tidak lalu mata Fir'aun. Gara-gara mimpi, ada anak kecil Bani Israel mengadu kepadanya. Allah cabut semua kenikmatan kerajaan Fir'aun. Dia jadi raja, Pak Raja. Kerajaan istana Fir'aun itu kamar lalu saya dijago di 2 ekor singo. Nah, ada orang menakik.
tentara hebat. Tapi Firaun tidak bahagia dalam kerajaannya. Namrud tidak bahagia dalam kerajaannya. Karena rasulku milik Allah. Milik siapa? Allah. Rasul di mana tanya Pak? Dalam hati. Allah mampu menjadikan surga rasa neraka, neraka rasa surga. Nabi Ibrahim dipanggang oleh Namrud. Gak ada api. Bertanya orang, bagaimana rasanya wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Seperti taman-taman surga dalam api. Kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Ketika aku dibakar. La ilaha illallah. Hebat Allah. Firaun Namrud di dalam istana laksana surga, tapi rasulnya rasul neraka. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Ibu bapak jangan pikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu juga. Karena kebahagiaan di dalam genggaman Allah biadilmu. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Makanya dalam satu hadis diskusi Allah menjelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tak masalah kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Ingin naik pangkat, sogok, sogok, tak usah. Ingin dapat kursi, tipu, fitnah, gimana, usah. Karena kemuliaan itu dalam genggaman Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Tetap jadi raja tapi hina. Tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, anggota dewan. Tapi seluruh mata, jijik dan muka dia bisa jauh seorang macam dia jauh. Jadi bayangkan wajah orang. Yuk jauh berjalan jadi. Ya Allah, kuaca seorang lagu apa? Kalau melaku sudah melaku, ya tahu ada pulang ada. Dia pun depan tuh. Ya baik sekalian ya. Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan adalah perkara iman. Ya Pak. Bukan kesehatan yang paling penting Pak. Kini satu dunia orang bicara pentingnya kesehatan. Ya. WHO mengatakan pentingnya kesehatan. Presiden mengatakan pentingnya kesehatan. Gubernur telah memiliki pentingnya kesehatan. Wali kota pun sudah ikut memberikan himbauan pentingnya kesehatan. Wah semua Pak Camat, kepala negara semuanya bicara, bahkan imam masjid penting kesehatan. Sebentar lagi nih kita jaga jarak. Dulu sampai ke sembahyang orang tahu saja. Gara-gara kaki sakit. Maaf, saya bukan mengerdilkan, mengecilkan himbauan pemerintah, tidak. Kesehatan penting, tapi ada yang lebih penting dari kesehatan, apa? Iman. Jangan gara-gara berita-berita merusak iman orang. Mati orang, dia tanya, aku mati COVID. Ibu-ibu tahu, 90% ini data WHO, 90% orang yang terkena corona, COVID-19 itu sembuh. Bahkan dengan imun tubuh yang lebih kuat. Dia nggak takut Pak. Kenapa dia mati? Habis rezekinya dia makan, bukan karena COVID. Ya Pak. Itu udah yakin Pak, bisa diambil COVID bisa membunuh Pak. Gitu Pak. Kagak lah Pak, saya bilang. Seluruh dunia, seluruh manusia, jin, malaikat, dan seluruh virus bakteri hendak membunuh saudara manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. Itu iman Pak. La ilaha illallah.
Oh kalau gitu, wah karena ini Islam merasa sakit, ya itu namanya bunuh diri. Nah itu salah loh. Allah yang menghidupkan mematikan, racun makhluk tidak bisa mati, minum racun mati. Ya. Bukan begitu Islam mengajarkan. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin adalah asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Wa pakai masker pada masker. Tapi wa yakin Allah yang menyembuhkan, bukan masker kau yang menyelamatkan. Ini paham. Semakin sungguh-sungguh kita menjaga kesehatan, semakin yakin kita Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau sakit, mak, nempel tamu diingat siapa? Allah. Ya dokter, ya ubed. Syirik namanya. Ini paham? Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Ya, coba kalimat itu coba diingat-ingat, Pak, dibikin saudara. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Wasaki tidak berubah, dosa. Tapi wasaki minum ubah, yakin ubah namanya menyembuhkan, lebih kadang dosa. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Itulah iman. Bekerja ini sunnah Nabi SAW. Orang bekerja mencari nafkah yang halal, dihitung pahala jihad fisabilillah. Nggak main-main, Pak. Tapi kalau dia yakin pekerjaan yang mendatangkan rezeki syirik, wah, ayo nanti ampunkan dosa. Ya. Hari ini banyak orang melakukan kesyirikan tanpa sadar. Pas sembahyang, Allahu Akbar, jana besar. Selesai sembahyang, badannya bakar, batu haro kakar. Allah katakan kepada masalah-masalah kita, hai masalahku, aku punya Allah yang lebih besar daripada kamu. Makanya jelas dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya, Pak. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Itu ujian hidup di dunia mati. Siapa yang sukses, siapa yang berjaya di dunia, orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan hatinya bersih dari makhluk. Ma fi qalbi ghairallah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ya. Maju ke si kota anak saya ayat pagi. Yang masuk tuh. Jadi jalan dulu. Saya geser. Nah. Kok kosong sudah? Ada kursi kosong. Nah. Ya Bu, paham. Cintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, melebihi cinta kita kepada anak istri, melebihi cinta kepada suami, melebihi cinta kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Itu baru iman. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dan ini tidak bisa dibuat Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, kecuali dengan berani meninggalkan segala-galanya karena Allah dan Rasulnya. Pak, Assalamualaikum Pak, azan berkumandang. Tidak baik Pak sama saja, cacat iman. Seakan-akan kita berkata kepada Allah, wahai Allah, tokoku lebih besar dari engkau. Tabayun. Orang beriman dia berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Dia berani meninggalkan cintanya, orang yang dicintainya, untuk memenuhi panggilan Zat yang menanamkan rasa cinta di hati. Siapa? Allah. Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seringkali aku bersenda gurau dengan Rasulullah, bercengkrama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, tiba-tiba terdengar panggilan azan Bilal. Selalu ketika Nabi mendengar azan, beliau pergi meninggalkan aku seperti orang yang tak pernah mengenaliku.
Allahu Akbar, Allah. Sedang bergalak-galak di rumah, Pak. Berubah wajah Rasulullah, kemudian dia berdiri dan pergi. Tak sempat cipika-cipiki. Saya ada apa-apa sama ini. Tapi enggak ada. Santai. Seperti orang tak mengenali. Jadi ibu-ibu kau bertanya-tanya, kemana orang-orang kau keluar berdakwah. Jadi Februari, karena orang Februari lagi Pak Iman. Februari berdakwah. Rumah dia dah pakai jago handphone, orang Februari jago handphone. Dia dah selesai, rumah datang. Mana? Barang rumah itu boleh tinggal-tinggal. Iya betul pertanyaan itu. Barang rumah itu mana? Nah, Zolim yang meninggal anak bini itu. Itu pertanyaan apa-apa? Yo. Yo. Pai-pai itu tinggal anak bini. Mana? Meninggal anak bini itu adalah caranya. Karena anak bini itu orang akhir zaman. Beda dari anak bini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditinggal anak bini di Mekah. Nak doa iya, nak minum market, nak doa di Jakarta, nak wali sekolah doa ya. Nak doa minimarket, nak doa tetangga, nak doa orang. Tidak ada tanda kehidupan. Kata Allah tinggalkan anak istrimu, dia tinggal. Berapa tahu? 3 tahun. Apa kata Ibunda Hajar? Ya Rasulullah, baik Ibrahim, pergilah. Kalau dia perintah Allah. Malah bini itu bapak nangis-nangis. Baik. Anak Ismail sedang menyusu. Anaknya bertunggu-tunggu kelahirannya. Ternyata sampai di Mekah, Nabi Ibrahim tidak tahu, tidak menyangka sama sekali apa perintah tinggalkan anak istrimu di sana. Ingin menjalankan ke Ibunda Hajar, Allah perintah aku pergi. Tidak tahu mengarik muncul Nabi Ibrahim. Mundar mandir gelisah. Mbak Hajar loh, bini saya dia dicintai, sayang mana bini itu. Anak berlahir, tidak masih menyusu. Tapi Allah perintah pergi wahai Ibrahim. Allah ingin tahu apakah Nabi Ibrahim mencintai Allah melebihi anak istrinya atau tidak. Allah ingin tahu apakah Ibunda Hajar mencintai Allah melebihi Nabi Ibrahim atau tidak. Itu ujiannya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dia nekat. Dia pergi berjalan tanpa berpamitan dengan Ibunda Hajar. Pamit tidak berani. Akhirnya dikajar dari Ibunda Hajar dipaci baju Nabi Ibrahim. Mau kemana? Mencari aku, tidak tahu menjawab. Pertanyaan kedua, kenapa kami tinggal di bawah? Pertanyaan ketiga, apa ini perintah Allah? Nabi Ibrahim pun tak berani menggerakkan lisan mengatakan, ia pun tak sanggup. Dia balik ke perintah, balik mana? Meninggal bini ditampek, nak ada rumah, nak batuk. Air untuk diminum, nak ada, baca gitu. Nah, kalau zalim itu paling zalim dari Nabi Ibrahim. Laporan Komnas HAM kan itu. Nah, Nabi di padang pasir. Tapi kata Nabi Ibunda Hajar, kalau ini perintah Allah, pergilah. Main dia Yamato. Nyoba tunjuk ustaz wajah Nabi Ibrahim di Yamato. Pergilah wahai suamiku. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tak mungkin Allah menelantarkan kami di sini. Pergilah. Nabi Ibrahim pun melangkah, tak menengok ke belakang seketika juga. Karena takut tidak jadi baik kalau menengok. Macam dibini macam anak menangis. Bayangkanlah suasana barat bareknya ujian Nabi Ibrahim. Yang mencelik ke belakang tidak berani. Mencelik ke belakang tidak berani. Beda bawa kain-kain dakwah bawa. Tadi tahu kan bini dada turun lagi kain lagi. Makanya ya saya. Ya, apa ya harinya. Baca tiket pulang ada tiket pulang. Sudah ada 13 tahun tidak pulang. Ini kalau saya tanya cuma dalil-dalil keluar lo, kaji lagi sana Nabi Ibrahim. Ya, Pak. Kini masalah meraja lo, meraja mencintai Allah melebihi Nabi itu.
Pak itu Cibolo lah Pak. Ya. Kalau bulan Februari Pak dengan Ibu. Insya Allah. Takbir. Ibu lihat Pak bulan Februari Ibu. Baik. Kan Mas Haji kita ke diskotik, kita Mas Haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Mas Haji itu barangkali jamaah banyak-banyak. Amin. Pergi Amerika, pergi Eropa, pergi Australia, pergi dakwah bukan dari sejuta umat, Pak, dari bermiliar-miliar umat. Amir ini kok Haji Muhammad Ridwan Marwandi dari Bali, Amir Jamaah. Pulang dakwah dari Afrika sampai bulan. Tinggal di Bali tapi orang putih tinggi. Nah, itu orang apa? Ada Amir. Dia pemandu. Orang-orang yang Islam kan di situ, ada Taipei-Tong. Dia pulang kampung, cemenol kampung mengawal juga mulai berdoa gilo. Ibu di Afrika jadi wali Allah, dicium tangan orang. Awak kalau di kampung anak tu hebat, memang itu Pak. Orang di kampungnya ada yang hebat. Rasulullah itu di kampungnya pada awal di merahnya ada mujalah. Kecil Abu Lahab lah, Muhammad. Ingat dulu, waktu kau lahir, aku yang mengendong-gendong. Sama kini wajah aja loh. Ada apa? Ada belakang-belakangnya meja tampaknya tertampal cuma. Kalau pergi keluar kampung, Pak keluar kampung orang nggak tahu siapa. Pakai sopan nggak ada yang kan? Jangan ngecek, kita tahu aslinya. Aneh-aneh, banyak orang. Hah? Hidup mati. Itulah rasio dakwah lo, Pak. Rasulullah sukses dakwah di mana? Nyampai ke kampung orang di Madinah. Allahu Akbar. Kampung. Air Zam-Zam bukan? Kita cerita tuh sampai ke Zam-Zam ya. 30 tahun Pak Nabi Ibrahim tadi nyoba ke Makkah. Ternyata kehidupan telah berubah. Anak yang ditinggal waktu bayilah remaja 16 tahun. Anak mau sampai pada itu serang ganteng-ganteng gagah-gagahnya Pak. Sanang-sanang mati macam dia. Waktu dia tinggal, Ibunda Hajar kehausan, kering air susunya. Lama nangis Nabi Ismail. Berlari dari Safa ke Marwah 7 kali. Kalau orang pergi haji umrah sampai mati, orang akan mengenang pengorbanan Ibunda Hajar mencari air dari Safa ke Marwah. Inilah bahasa ruang itu di Makkah. Bapak luar. Dulu bayang tuh padang pasir, batu-batu. Sampai lelah, tak mampu lagi berdiri Ibunda Hajar. Dia pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Laki tak ada, tetangga tak ada, rumah tak ada, seorang saja. Buat berusia baru melahirkan anak lama. Dengan kudratnya Allah, dari kaki Nabi Ismail itu keluar air, muncrat air. Maka berkatalah Ibunda Hajar, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Ah, sampai ini nanti buah air Zam-Zam. Ya kalau nggak dia hilang yang lain sorok. Nah, gila perlu masih setia. Ya, Pak. 13 tahun ditinggalkan anak istrinya, mencari anak, sedangkan ganteng ganteng soleh lagi. Terbesit rasa cinta kepada Ismail di hati ya Nabi Ibrahim. Allah Maha Pencemburu, Allah tidak boleh ada makhluk di hati. Kalau mencintai anak itu biasa-biasa, mencintai laki biasa-biasa. Bukan baik-baik ya? Ya Pak, di sana tiba-tiba biasa-biasa aja. Tapi ternyata waktu itu Nabi Ismail alaihissalam mengesahkan hati Nabi Ibrahim. Langsung Allah berikan perintah yang lebih ekstrim, lebih ngeri lagi. Ibrahim, sembelih anak.
Tapi kalau kira-kira pikir Nabi Ibrahim baca awak satu mengenal anak, nggak satu mengenal anak, dah pernah menafkahi kalian. Anak lah kadang saya, yang mendidik siapa? Ibunya seorang orang saja, ibu dah ajar. Apa kata Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam ketika ayahnya mengatakan mimpi itu? Wahai ayah, tajamkan pisaumu. Engkau akan temui aku sebagai anak yang bersabar. Minta nanti ketika engkau telah melakukan tugasmu, berikan baju bekas darahku kepada ibu, biar ibu melihat kita berdua telah membuktikan cinta kepada Allah. Masalah dia mau pisau, ngetes ke kayu, patah putih. Nabi Ismail ditidurkan di satu tempat. Nabi Ibrahim pun sambil menangis dia katakan Bismillahi Allahu Akbar. Diortes, dah apa? Ternyata pisau yang tajam tak mampu melukai tanpa izin Allah. Diulang sekali, tajam. Pas digorokkan, menjamkan mata, muncul darah. Dia pikir anaknya kan kemudian ternyata Allah hanya menguji saja. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas kambing. Sementara hari raya itu ada. Dan lu membeli kambing, bagilah kambing. Dia tak ada video dah. Korbankan handphone tu. Dia taruh kira-kira Nabi handphone. Berjadi kambing. Atau korbankan Honda. Jadi kambing. Bisa. Awak nak ingat berkorban apa itu? Tahu ada saya alasan. Kata ulama, kambing yang dihantar oleh Allah itu dulu kambing yang dikorbankan oleh Habil ketika mengorbankan ternak yang terbaiknya. Dunia Allah. Sampai kiamat kita akan mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim menyembelih putra Ismail dengan menyembelih hewan kurban sahabat talai. Jangan sampai dulu tidak berkorban lah. Balik niat apa? Ada niat ke jalan. Kalau tidak ada niat ada alasan. Aja alasan niat. Ada pertanyaan. Nabi Ibrahim mengajak anaknya kepada kehidupan, kepada kematian, dia taati ayahnya. Nabi Nuh sama-sama Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh Nabi Ulul Azmi. Ketika kapal Nabi Nuh sudah mulai berlayar, banjir bandang datang. Batu mengeluarkan air, langit menurunkan air, kayu mengeluarkan air, tanah mengeluarkan air, banjir satu dunia. Anaknya Kan'an berlari-lari naik ke gunung. Kata Nabi Nuh, wahai putraku ya bunayya tersayang tercinta, naiklah ke atas kapal, karena hari ini tidak ada yang selamat kecuali di atas kapal ayah. Apa kata anaknya, Mak? Nuh, tidak ayah. Aku akan naik ke puncak gunung, kemudian aku akan berenang. Nabi Ibrahim mengajak anaknya kepada kematian, dia taati ayahnya. Nabi Nuh mengajak anaknya kepada keselamatan, kehidupan, dia tolak ayahnya. Kok pertanyaannya, apa yang berbeda di antara dua anak? Ayah sama-sama Nabi, sama-sama Nabi Ulul Azmi. Dan ternyata beda, ini dua yang berbeda. Ibunya Nabi Ismail wanita surga, ibu Hajar wanita soleh. Sementara ibunya Kan'an, istrinya Nabi Nuh, wanita pencinta dunia, penantang dakwah. Dia tak mendukung dakwah Nabi Nuh. Jadi anak lo, mohon maaf ya, bukan tergantung awak apa, tapi tergantung siapa. Ini kok anak malah pada masalah. Iya, serius. Itu ceritanya. Memang tidak ada nabi yang laki-laki, yang perempuan. Nabi laki-laki semuanya. Tapi jumlah hidayah yang Allah turun, ternyata yang turunkan, ternyata Allah melihat pengorbanan istri yang para nabi. Jadi ada mereka bapak ibu-ibu. Maka bapak ibu sekalian, kita perlu belajar lagi dan lagi, terus belajar. Amba bertanya, ada jawabannya. Kapan bermulanya ilmu? Dan kapan berakhirnya ilmu? Yang tahu pakai tangan jawabannya. Ada hadiahnya. Kapan bermulanya ilmu? Kapan berakhir ilmu?
Ada yang tahu Pak? Ulama mengatakan bermulanya ilmu ketika satu orang merasa tidak tahu. Dia merasa bodoh Pak, Allah tambah ilmu, Allah berikan ilmu. Kapan terakhirnya ilmu? Ketika orang mengatakan aku sudah tahu. Nah, ketika orang merasa sudah hebat, sudah tahu, maka Allah hentikan ilmu untuk dia. Sombong. Seperti Bani Israel mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, jangan tambah lagi ilmu kepada kami sudah terlalu alim. Itu sombongnya Bani Israel Pak. Kami sudah terlalu pintar memanah aja tambah ilmu. Angkuh. Nah, tapi kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati tak akan bertambah ilmunya. Ini bapak-bapak ini, Masya Allah, saya mohon maaf, kita belum berkenalan satu persatu. Saya nggak tahu orang-orang mulia di bawah sini, saya nggak mengenal bapak tanpa merendahkan, tapi saya ta'zim memuliakan bapak, mau dulu di bawah merendahkan. Ini tandanya ilmu turun, masuk. Nah, jadi hadirin sekalian, kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya, Pak. Karena ada orang Pak, ini saya mana seorang. Orang lain salah satu dulu. Wah, apa kalau bilang itu nempas mana? Ada nempas Pak. Wah, kurang Pak. Pak jatuh kalau biar berarti kurang nempas Pak. Apa nawa ya? Aku sase, itu kurang fat, itu bid'ah, itu saudaraku. Dibagi-bagi sampai orang neraka. Ada orang begitu kawan Pak. Maksudnya ini bukan iman orang naik darah orang naik Pak. Mengecek naik darah. Ya. Itu kalau orang baru belajar silet. Orang kalau belajar silet itu Pak, baru cek jurus 2 jurus yang tahu orang diajak belajar sparring tadi Pak. Dia sementara aja kata. Jadi kalau sebuah orang boleh itu Pak, harap maklum, kurang piknik, kurang jauh mainnya. Tapi orang yang tinggi ilmunya, banyak gurunya, banyak saya dia jumpai, banyak kitab yang dia baca, mudah dia menerima perbedaan. Banyak ya kamu luas, banyak dalil-dalilnya Pak. Mungkin dalilnya orang tahu Pak, orang tak tahu, dalil orang tahu ada tahu. Makanya selama kami berdakwah rumah, kami tidak bicara khilafiyah kan? Kami tidak bicara khilafiyah. Masuk kami kamu sajikan, Pak, kunut imamnya, angkat tangan, amin, amin. Kalau tidak kunut imamnya, wah dalam kunut kan? Kunut itu sunnah, tidak kunut itu sunnah. Kunut itu ada dalilnya, tidak kunut ada dalilnya. Saling menghormati. Jangan bertanya mana lebih sahih. Kadang-kadang kan memancing Pak, memancing kerusuhan. Aduh tuh Ustaz ngaji Mak di masjid kami di Cibubur. Jamaah bertanya, Ustaz, mana yang lebih sahih, kunut atau tidak kunut? Kecil Ustaz kan? Ini bacanya tak dilihat. Jadi yang lebih sahih adalah tidak kunut. Kalau berkunut ini cenderung lemah, dhaif, bahkan bid'ah. Tak apa. Tunggu. Mau ya. Istighfar. Astagfirullah. Maaf. Kalau begitu jawaban Buya, Ustaz, kalau Ustaz menjawab seperti itu, berarti Ustaz sedang menghinakan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ustaz telah mengatakan pendapat Imam Syafi'i adalah sebuah kesesatan. Bid'ah itu Pak, namanya bid'ah itu fitnah. Berarti kalau katakan kamu bid'ah, Pak mengatakan kamu masuk neraka, itu Pak bahaya Pak. Menghakimi satu orang muslim sebagai ahlul bid'ah atau orang kafir, tuduhan bisa kembali kepada kita. Tunggu dulu. Jangan katakan mana salah satunya yang lebih sahih, lebih kuat. Katakan kunut ini dalilnya, tidak kunut ini dalilnya. Terserah Bapak mau pilih yang mana. Itu baru cerdas Pak. Tanpa harus menghinakan Imam Syafi'i, tanpa harus menghinakan Imam Maliki. Kata guru saya ini, ulama yang teralim yang hidup di zaman ini, ulama yang teralim. Adun dari Pak, siapa orang paling alim di dunia hari ini? Dia tak lebih berharga, tak lebih baik daripada debu yang menempel di sandalnya Imam Syafi'i.
Dia coba-coba menghina Imam Syafi'i. Jadi ya, maka ta'zim ke ulama. Kalau berbeda pendapat, tidak usah dikata-katakan. Saling menghormati. Pernah ada satu mas haji baca kak gara-gara kulun. Apa? Apa lu? Kau sunnah? Kau tidak? Kau sunnah? Kau yang kuat? Orang butuh berdebat. Yang boleh bicara kita biar yang boleh nih, lihat Pak ya. Yang boleh duduk bermuzakara membicarakan kenabian hanya ulama saja. Saya nggak boleh. Saya bukan ulama. Jadi seorang anak ben. Saya hanya seorang mubalik, seorang penceramah saja. Tapi kalau ulama, saya debu di sendal ulama. Ulama itu Ustaz Abdul Somad ulama, Ustaz Adi Hidayat ulama, orang adil, LCMA, Hafiz Quran. Jadi Sulaiman pencinta ulama, pembela ulama. Ya. Jadi ibu jangan berharap pengajian ini akan tinggi-tinggi dalam-dalam, tidak. Kau hanya mengajak berpikir saja. Ya. Berdebat satu kampung, satu masjid, baca kafir tumbuh-tumbuhan. Ya nggak bisa udah akhir itu ribut mesti. Ini kisah nyata nih Pak, di mana tuh kejadiannya? Terus saya pergi dakwah sana satu hari. Berapa hari kemudian dengar kabar, kata kawan, itu masjid tak lagi ribut, aman sekarang. Ya, kita datang ke sana lagi Pak, temuin masjidnya, saya tanya, Pak Imam, bagaimana kiat-kiatnya? Saya dengar sudah tidak ada yang berantem di masjid. Dia bilang, nggak ada kiat-kiatnya Ustaz. Loh, bagaimana supaya tidak berantem lagi gimana? Alah kosong masa di Ustaz. Tidak ada orang yang syukur ya. Batu cekak. Gimana? Maka Bapak Ibu sekalian, tolong please, lapangkan dadu, dinginkan kepala. Awak baru sana orang Islam. Dia bercakap-cakap. Tidak beriman kalian kata Rasulullah sebelum kalian mencintai saudara Muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kau nampak aib sana awak tutup. Jadi sebab. Kau nampak kesalahan yang perbaiki. Jadi umumkan, diviralkan, jangan. Iya. Heboh. Wah, mungkin ada bertanya, mangal pakai sorban sendiri kok. Sebanyak orang di masjidnya seorang sorban. Mak, apa kasih tahu ya? Apa kasih tahu? Sorban ini sunnah. Apa? Itu kan bagi orang Arab model. Berarti yang aman atau sejarah. Tuan ke Imam Bojol orang mana? Pepos Harif itu. Orang Bojol dan tua tuh. Mana yang bilang sorban yang dari Sulaiman? Kadang pun mau jauh. NKRI memuliakan beliau, memberikan gelar pahlawan nasional. Bahkan di Ponegoro, mana usah berjalan Jogja, orang Arab. Nah itu dong ya. Kami kok Muhammadiyah sih kok, nah dosa konservan, mohon maaf ya. Kita cocok kan ibu ya, apa ya? Bukan Google ketik ya Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, konservan mana? Ya, sorban. Ada filmnya itu di bioskop, sang pencerah. Sorban, baca kui, baca mungkin, bagus. Oh kalau kami sih kok banser bah, itu kok. Nah sorban kan sih kok, itu garis lurus kami kok. Pak, Bu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur pendirian juga ada sorban. Ya, jadi sama-sama ya, aman kan? Selalu ngurusin isi lo, dari itu aja kan, tapi sorban kok tanya apa loh? Bersorban bagus, sholat dengan sorban lebih baik 70 rakaat tanpa sorban. Tapi kalau nggak bersorban gimana? Boleh nggak? Boleh. Pakai peci hitam boleh nggak Bu ya? Pakai peci putih boleh nggak Ji? Apa warna-warninya boleh nggak? Boleh ya. Pakai rajutan boleh nggak? Songkok. Nah, pakai kupluk kita kasih ke Ustaz Agung kemudian lah. Ustaz Agung pun mau bini, cari lagi cari. Ibu ada. Kakak mama aja ini. Ya kan gara-gara promosi gak ada. Iya tuh kan. Enggak, tegal.
Kagak. Nah, coba Pak. Coba sama Mak tuh. Coba sama. Kalau kami menantu Mak ngadu kau ya. Boleh nggak pakai songkok itu kayak gitu? Kalau nggak pakai peci boleh nggak? Oh, indah Islam ini. Yang nggak boleh sembahyang tuh pakai helm Pak. Betul kacau. Iya betul kacau Pak. Iya Pak. Masalah hijab kalau itu ya mak, nggak saya bohong itu. Warna hijab kok nggak ada ketentuannya. Tapi dalam satu riwayat dikatakan kalau dulu para sahabat keluar, mereka seperti rombongan gagak-gagak hitam. Nah, jadi pakai hitam-hitam itu mak, itu cara berpakaiannya dulu sahabat, istrinya Rasulullah. Kenapa hitam-hitam? Karena warna hitam tak menarik pandangan mata. Kalau orang sih hantu macam Allah santai. Nah, jadi dia kedua orang apa? Itu maksudnya melindungi wanita dari fitnah. Tapi kalau pakai warna pink boleh nggak? Pakai warna hijau boleh nggak? Boleh ya, nggak ada larangannya. Pakai bunga-bunga boleh? Boleh ya. Putih bagus. Tapi nggak boleh lu masalah sarang pakai hitam-hitam. Ya mak, pakai cadar mereka boleh nggak? Boleh. Boleh. Kini apa cadar mak? Ya mak. Lagi berusia itu timukul ini ya. Nah. Tidak ada persoalan Pak. Ya. Apa kalau tahu di Makkah Madinah seluruh wanita-wanita di Makkah Madinah itu bernikah menutup wajah. Kalau polisi perempuan, askar yang menjaga Masjidil Haram, yang menjaga Masjid Nabawi, dia tidak bernikah, tidak bercadar, tapi budak tutup semuanya, nampak mata. Dia hanya pakai kain transparan. Matanya pun ditutupi dari laki-laki ajnabi. Ini kehati-hatian Pak. Jadi kalau ibu mencari orang bercadar, jangan berbisik-bisik ya loh. Alirannya. Hijab. Menutup wajah. Kalau hari ini dianjurkan oleh pemerintah, dianjurkan coba pakai masker kan. Tidak dilarang siapapun. Tidak dilarang adat, tidak dilarang agama. Selama yang ditutup wajah seorang. Kok wajah orang masuk ini? Mak, ini lu bukut, itu yang sakit panggil. Ah, yang gina nggak boleh. Ya Pak, ini mukulnya kali tutup. Orang rumah kan bagi cadar. Terus pulang kampung aja buka lah wajah. Jadi mama kan wajah rumah buka lagi. Nah, betul hebat. Orang rumah awas atau orang cari. Private. Ini khusus ini. Ya Pak, dijago. Orang-orang berharga itu dijago. Bukan berarti tidak berada salah. Ya, banyak dalil agama. Jadi hadirin sekalian, makanya wak baraja bunda mak baraja tarui, malah sebodoh tarui. Kalau ada ustaz-ustaz datang ya yang lagi cari yang baik-baiknya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Jadi balik-balik kaji, balik lawak, tulang makan, ada buang. Sepanjang pun ceramah saja 2 jam pun tunggu-tunggu bila di Sulaiman masalah WC. Direkam kamu curiga. Kadang di YouTube itu banyak tuh. 2 jam ceramah dipotongnya di Semini, yang adu ini di Ustadz lain. Dari Sulaiman VS Ustadz pun. Mandu aja saya kadang betul. Itu mandu Ustadz. Oh komentar deh, saya cuma gitu Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh slow, jalani agama dengan senang hati. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Allah hantar agama untuk membahagiakan kita, bukan untuk menyusahkan. Tapi awak yang suka menyusahkan diri seorang. Ya. Ya Pak. Tapi memang hebat dulu para pendahulu kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulama membawa agama ke Nusantara. Tidak kareh-kareh, bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan peperangan. Dan sebabnya Islam di Nusantara
melalui pendekatan sosial budaya, melalui panggung-panggung hiburan. Termasuk di Minangkabau, datang para dai-dai wali-wali Allah mendekati orang-orang Minang waktu itu beragama Buddha, ada yang beragama. Kemudian adat istiadat kuat di Minang waktu itu, maka dibuatlah kesepakatan adat bersatu syarat bersatu kita belah. Nah di Minang ada. Coba cari adat apa? Itu sunnah. Nggak ada adat yang menyelisih sunnah, nggak ada. Kalau ada adat yang menyelisih sunnah, ganti adatnya. Adat itu ada Nabi itu. Ya. Musyawarah orang adat datuk-datuk, kau nak cocok ada banyak, kau ganti. Ya. Tapi kalau dikaji-kaji Pak, ternyata cuma pengamalan kita zaman sekarang yang salah. Aslinya bagus. Ya. Saya dulu pernah ada orang barat ya, pulang dari Padang dari Jakarta, pulang kampung mau Solo, Sania Mekah, ada nggak orang Sania Mekah? Orang Solo, suku Uci, ada orang Uci itu. Lalu tak baru sampai di kampung, tadi berani kan, sana hatilah nampak makan, dia makan lama. Baru keduduk, masuklah orang-orang, makan ada hidang. Awak tangan lah hari-hari ke makannya. Kira bersama andai Pak, harus setengah jam mungkin. Pantun-pantun sebelum makan. Nah, sudah itu protes, waknya kita balik. Nah, pada itu mohon maaf, sebelum makan protes waktu Iko kalau mau Iko ada tak cocok ke sana. Apa itu? Yang mana tuh awak ada menunggu makanan, bukan makanan menunggu awak. Itu hadis Nabi. Ya Pak. Yang mana tuh orangnya datang dulu baru makanan keluar, bukan makanan malah orangnya udah tiba. Akhirnya awak tanya orang datuk-datuk, aslinya memang tidak boleh itu, cuma awak tuh ada senang itu bersama andai ya Pak, lah kepanjangan Pak, macam-macam. Wah, tanya orang tidur, tanya orang ikut nih, awak lari tadi kan dia bilang makan, awak tanya cik bilang mulai makan dia, gitu. Kalau di Jawa tersebarnya Islam melalui panggung hiburan. Wali Songo mengislamkan satu daratan Jawa, puluhan juta masuk Islam, bukan dengan pertumpahan darah. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang menggunakan media yang ada waktu itu, alat-alat musik gamelan, ya, Kambuati, lirik, nyubit lagu-lagu, nyubit konser-konser di setiap kampung. Tiket masuknya kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Mau nonton pertunjukan wayang? Ayo masuk. Tiketnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Syarat orang penonton, syarat orang syahadat. Di dalam pertunjukan diajarkan kalau kamu masuk rumah, ketuk pintu rumah, ucapkan assalamualaikum. Bagaimana aja penonton? Assalamualaikum. Anak-anak orang-orang Jawa waktu itu pulang ke rumah, dia ketuk rumah, assalamualaikum. Bingung bapak, apa ini? Tadi Sunan ngasih tahu masuk rumah ucap assalamualaikum. Mode itu namanya naga mode. Bayar elok ada pakai kayu saja. Dulu zaman Sunan Kalijaga nggak ada orang tunggal. Ya ada zaman lamba, ya listrik nggak ada, drum nggak ada. Kalau ada zaman itu mungkin dia pakai dia. Sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk mengenalkan Allah kepada manusia. Begitu juga saya hari ini, saya mau meninggalkan profesi saya waktu mengenal dakwah. Jadi asal masyarakat saya putuskan saya tidak akan menyentuh alat musik lagi, saya tidak akan bernyanyi lagi. Selesai urusan seni. Awak akan mengaji saya, awak kepada dakwah saya, berzikir, baca Quran, selesai masalah. I don't need this entertain, tidak perlu lagi hiburan. Sampai satu hari berjumpa dengan seorang guru ulama mengatakan, Allah bisa memberi kamu hidayah sebelum kamu bisa memainkan alat-alat musik itu. Tapi ternyata Allah beri kamu hidayah setelah kamu menjadi pemain band, menjadi kamu seorang artis. Maksudnya apa? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Maka direkamlah lagu itu. Wahai manusia, tolonglah lagu itu. Soro ya abi, makanya ini jangan mana ya? Lupa. Nah,
Setiap habis minum air ada tambah rancak. Itu nggak banyak asanak. Tapi dibantu Bu ya. Nah, yang hafal ya itu ya. Apa revisi lah ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Tunggu, buat lagi tugas. Oke. Bapak Ibu teriamati dengan suara yang paling keras. Biar tidak ngantuk. Oh, Pak, semangat. Soalnya selesai kok. 5 menit lagi selesai. Ya. Semua siap? Nah, yang nggak ikut teriamati mati duluan. Dia semangat. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Diukur juga. Yang bersandar mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati, dia pasang corona. Jadi saya ceramah mati. Karena itu dapat pulang awalnya. Kalau mulai merah apa-apa. Mati. Bu, bahwa lagu-lagu kok, alhamdulillah banyak orang tersentuh. Bahkan ada yang masuk Islam kan? Ya, ada masuk Islam. Jadi jangan awak menghilangkan satu ruang kosong. Jangan sampai ada ruang kosong di satu profesi yang tidak ada dakwah di sana. Ya bapak yang nggak suka-suka jangan didengar musik, ya. Karena musik ini dibuat bukan untuk apa-apa yang tidak suka musik. Musik ini dibuat sama dulu guru-guru kita para ulama. Buya Hamka pun membuat syair-syair. Adik-adik, ayo hadap sini. Kebelah gua Nina, belakang mati Nina. Ayo balik menghadap sini, jangan ribut. Ada dulu Buya Hamka di RRI tiap hari Pak. Sebelum siaran ada lagu panggilan dia. Kalau suci menyampaikan berjuang selimut putih. Bahkan Indonesia punya lagu kebangsaan. Waktu Indonesia merdeka dikawal oleh ribuan ulama dan tidak ada yang mengatakan itu lagu haram. Yang haram kok lagu-lagu maksiat, itu mas. Joget-joget TikTok tuan, goyang itu orang itu haram. Ya boleh. Mengajak maksiat. Lagu-lagu haram itu ketika azan berkumandang lagu juga itu nggak boleh. Ada di laguan, siapa yang melagu, di mana yang melagu, nggak boleh. Itu diatur. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai Pak satu-satu lo Pak. Oh selesai lo haram Pak. Ya tunggu. Dan haram itu mana? Berdua lah. Kau orang Minang Pak. Orang Minang Kabawa Pak. Ada banyak lagu. Tak tonton kalau meja gua lagi. Akhir lo PNP lagi. Awalnya haram. Ya Pak. Kalau lagu majak maksiat ya macam-macam liriknya itu baru kemudian. Tapi kalau lagu membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang tadi yang tidak tertarik dengan Islam masuk Islam, yang tadi tidak sholat jadi sholat. Saya buat lagu Pak, bersama 25 orang vokalis terbaik Indonesia. Mulai nanti akan dibuat video klipnya. Wabi undang awak Topik Tawati, Ahmad Dhani, Firza, Fadli Padi. Pokoknya semua vokalis band banyak. Bikin lagu judulnya Ayo Sholat di Masjid. Kamu dengar lagunya enggak? Cari di YouTube kalau tuh. Ya, dari Sulaiman sahabat Ayo Sholat di Masjid. Tapi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Apa susahnya sholat di masjid? Kok timing salah ya? Wah, tiba-tiba saya juga bisa. Ya. Jadi, oke, sebelum kita tutup 5 menit, dengar baik-baik. Kesimpulan, kesimpulan ya. Ya, halo. Kok ada lalu ini, promosi lo.
Ya gue nggak kena promosi ya. Nanti di Instagram anak promosi juga gue. Ya, gue harus soalnya pulang kal. Jadi Bu, yang pertama hati harus bersih. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada makhluk di dalam hati, jangan hanya Allah. Yang kedua, hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah 24 jam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Hidupkan sunnah. Ya, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Makan minum tangan Pak, berhenti minum tangan kiri Pak. Nah, awak survei Pak. Kalau buat survei, ternyata lebih 90% orang laki-laki muslim ya, lagi perempuan yang minum tangan kiri. Tidak percaya mak coba. Kalau orang kadang-kadang mak hitung, pada orang yang dulu minum macam bismillah tangan kanan, baru tangan kiri. Hampir semua umat Islam minum tangan kiri. Itu menyelisih sunnah yang mulia. Ya, maka coba dipindah. Masuk masjid jadi apa? Keluar? Keluar, masuk WC? Keluar? Jadi bolak balik. Jika masuk masjid jadi tidak. Masuk WC dan tisu. Iya Pak? Masuk WC jadi apa tadi? Kadang-kadang dibuka pintu toilet itu tagak sama kita baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Lain kemudian masuk ke dua-duanya langsung. Bukan kemudian. Jadi kasih hadiah. Lah, sunnah dihidupkan. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, salat diperbaiki. Apa-apa di masjid. Ibu-ibu mulia di masjid. Tapi kalau lakukan mau masjid ada apa-apa, ibu-ibu mengalah. Kami di rumah sekarang. Ya, jangan bercakap lagi di rumah. Karena perempuan boleh di rumah, laki-laki tidak boleh. Nabi mengancam orang yang sholat di rumah. Kata Nabi, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi bilang. Ya. Yang keempat, ilmu ditambah, banyak-banyak belajar, banyak-banyak guru, banyak-banyak baca. Quran tiap hari dibaca. Kitab-kitab hadis, kisah ayatul sahabat, ilmu fadilah amal dibaca sehingga kita semangat beramal. Yang kelima, tawadhukan hati, jangan sombong. Orang sombong diharapkan menjumpa surga. Ya. Allah beri dua mata, satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ini orang-orang tua saya lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka ini lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba diikuti, coba diikuti. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Tidak mau mengalah. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Awas aja mau bicara atau biar tahu orang lain sih. Tapi kadang-kadang soal lupa. Coba ulang sekali coba. Baik-baiknya saya lebih baik orang lain. Buat status bukan di Facebooknya, ya status di Instagram, di WhatsApp. Sebaik-baik saya, seburuk orang lain, letakkan diri di bawah rumput, rendahkan diri kita sampai tak ada lagi orang yang merendahkan kita. Hinakan diri kita sampai sungkar orang menghina. Iyalah. Itu baru saja salah awalnya 4 tahun, 5 tahun. Memang ada masih banyak. Iyalah. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Kalau orang banyak berdebat, ya ceknya Pak menang langsung Pak. Ya, biasa. Kemudian ikhlas dan yang terakhir, mari kita bergerak, Pak. Misi masih banyak, masih besar, tugas masih banyak yang terbengkalai.
Di Amerika umat menunggu kita, di Eropa orang menunggu kita, Bu. Di Jepang, di Korea, di Australia, di Afrika. Manusia hari ini gelisah, hidup tanpa agama. Banyak orang yang mati bunuh diri kelima, gelisah, galau. Maka Allah perlu datangi orang-orang itu, memeluk mereka satu persatu, membisikkan di telinga mereka, La ilaha illallah. Bergeraklah, jadilah pemain, jadilah dai. Jangan duduk-duduk di rumah. Waktu duduk di rumah, kau bergerak, maka tu berjalan dulu. Cepat kejap. Seakan-akan berkata itu, detik-detik itu berkurang, semakin dekat ke kuburan. Awal kadarnya dulu, lalu berbaring, tapi hakikatnya kita semua sedang berjalan menuju akhirat. Maka buat persiapan bunda, Pak, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silakan gunakan seperlunya, sisanya bisa berjillah. Ya, kalau ada di kampung orang-orang yang namu ibadah Allah berkeliling, meninggalkan kampung, meninggalkan keluarganya, orang kampung mesti sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, ada yang mewakili kami dari kampungku. Jaga keluarga yang mereka tinggalkan, jangan dikucilkan, jangan digunjing, jangan dimusuhi. Karena suaminya sedang berjuang di jalan Allah. Seorang orang, kata Nabi, siapa yang membantu keluarga orang yang ditinggalkan di jalan Allah, maka Allah akan berikan dia pahala yang sama dengan pahala orang yang keluar. Tidak seluruhnya yang keluar kok. Ya, yang bisa keluar, yang tidak bisa keluar duduk, jangan kedua. Yang bisa jauh-jauh silakan jauh-jauh, yang tak mampu jauh-jauh dekat-dekat saja. Yang mampu lama-lama silakan lama-lama, yang tak mampu lama-lama sebentar saja. Ya, kami insya Allah nanti bulan Juli akan keluar lagi, mudah-mudahan ya, akan berangkat ke Eropa. Ini sedang berkerajo macam piti. Kalau keluar kok mesti dengan biaya seorang, dan boleh minta sedekah ke orang, dan boleh minta ke orang lain. Dan boleh mengajukan proposal ke pemerintah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Masuk. Nah, jangan kasih lagi. Ya, ayo, kalau markas ke sini sudah. Iya Pak ya. Jadi bapak-bapak ini yang sudah ada berangkat, nanti kok kembali tanya, mengawat di luar itu, mengawat Februari itu, ada di BMP bulan. Insya Allah ini indah. Kerja ini bukan meninggalkan dunia muda, tapi mengatur dunia. Ada waktu untuk rumah, ada waktu untuk tetangga, ada waktu untuk provinsi sebelah, ada waktu untuk umat di seluruh dunia. Ya, jadi nadainya Allah Taala, insya Allah kekuatan yang menghantar bersama dengan yang dihantar. Coba cari tentara mak, kalau dia payah berkeluar meninggalkan anak bininya, diperintah sama atasan sama negara ke perbatasan, tak pernah dia bertanya bagaimana anak istrinya, karena dia tahu kalau negara yang mengirim, yang memerintahkan, pasti negara bertanggung jawab akan menjaga anak istrinya. Kamu pernah dakwah kepada lama Papua sampai bulan berkeliling waktu itu ke 2011, semua tentara di pedalaman. Kamu tanya apa? 8 bulan di Sikomang. Ya, sampai bulan kau masuk bulan ke-8 balik. Banyak ini bang, tenang, aman. Negara sudah menyiapkan fasilitas. Kalau kurang negara disuruh baik, bertanya aja ke komandannya, bagaimana anak istri? Kira-kira apa anak-anaknya? Bisa kayak dokter tabang loh, kayak tampang, bodoh kamu. Nah begitu juga dengan dakwah perintah Allah. Kalau kita pergi berdakwah, tenang, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Ibu-ibu, ya dorong suami untuk menjadi pejuang agama Allah, supaya nanti seluruh pahalanya ditransfer ke buku catatan amal istri. Ya, itu dari saya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.